Anak dan perempuan adalah pahlawan dan generasi penerus bangsa. Sayangnya, perempuan kerap dihadapkan pada peran ganda yang membuatnya kesulitan dalam menggapai mimpi mereka. Menyongsong Indonesia Emas 2045, bagaimana caranya agar anak, perempuan dapat tetap berdaya dan bisa menggapai mimpi mereka? Saksikan diskusi pada puan dengan Ibu Woro Sri Hastuti Sulistianingrum, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda, Kemenko PMK di program Lady Boss. Saya Woro Sri Hastuti Sulistianingrum, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK. Kantor kami itu adalah satu kementerian yang memang berfungsi untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan dari berbagai kebijakan program pembangunan. Jadi memang tujuannya kita harus bisa memastikan bagaimana koordinasi yang harus kita lakukan dengan berbagai pihak, kementerian lembaga maupun non-kementerian, untuk bisa mensinkronkan program-program maupun kebijakan-kebijakan sampai kepada tataran implementasinya. Jadi itu yang menjadi tugas tanggung jawab kami. Termasuk kami juga melakukan pengendalian, maka kami melakukan monitoring evaluasi terhadap program-program kebijakan pembangunan untuk bisa kita lihat apakah target-target yang sudah kita sepakati di dalam perencanaan pembangunan itu benar-benar tercapai atau tidak. Kalau misalnya ada permasalahan, ada bottlenecking di situ, kita lakukan upaya-upaya koordinasi untuk bisa menyelesaikan isu-isu yang menjadi penyebab terjadinya bottlenecking itu atau permasalahan tersebut. Jadi sebenarnya ada pertimbangan pribadi pada waktu itu. Saya punya orang tua, saya punya ayah yang menduduki jabatan satu pimpinan lembaga pada waktu itu. Saya punya kakak yang kemudian menjadi salah satu sekda di provinsi dan itu di karir dari satu kementerian, sempat menduduki eselon 1 juga. Saya cuma berpikir, saya harusnya bisa. Bapak saya bisa, kakak saya bisa, kenapa saya nggak bisa? Jadi itu kemudian yang memotivasi saya untuk saya harus bisa. Saya pada posisi eselon 2 pada waktu itu di Bappenas, melihat bahwa kalau saya ada di posisi itu terus, saya akan ada di zona nyaman terus. Saya tidak bisa mengembangkan kemampuan saya, kapasitas saya lebih lagi. Yang berikutnya, saya punya staf-staf di bawah saya jadi nggak bisa naik karena tertahan. Jadi waktu itu saya pikir saya harus keluar dari zona nyaman, saya harus bisa memberi peluang. Kebetulan staf-staf saya banyak perempuannya juga di sana karena menanganinya isu yang sama sebenarnya dengan isu yang ada di Kemenko PMK. Nah itu saya ingin memberi kesempatan bagi anak-anak buah saya itu pada waktu itu staf-staf saya untuk ayo maju. Menduduki posisi saya tadi harapannya gitu, walaupun ternyata belum bisa juga gitu karena kalau kami di pegawai negeri ini kan ada pada saat mau naik ke satu jabatan tertentu kan kita harus melihat sudah pas belum dari sisi golongan, kepangkatan dan sebagainya gitu ya. Jadi ternyata belum memenuhi. Tapi intinya adalah saya ingin membuka peluang bagi teman-teman yang masih ada di bawah itu untuk bisa bergerak maju. Jadi saya tidak ingin maju sendiri tapi saya ingin mengajak yang lainnya maju. Jadi saya kemudian saya harus keluar ke sana untuk mencari posisi yang bisa memberi peluang saya untuk bisa naik. Dan yang berikutnya yang saya yang menjadi pertimbangan saya, isunya yang digarap di sini tidak jauh berbeda dengan apa yang kami pada waktu saya dalami selama hampir 7 tahun di posisi eselon 2 di Bappenas itu adalah terkait dengan meningkatkan kualitas anak, perempuan, pemuda, malah dulu ditambah olahraga juga gitu ya, keluarga juga masuk di sana, sekarang juga ada keluarga. Tapi intinya bahwa saya tuh sangat
enjoy sekali dengan substansi yang digarap. Karena sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Kita bicara anak, itu adalah anak kita juga. Kita bicara keluarga, itu adalah keluarga kita juga. Kita bicara perempuan, saya perempuan, anak saya perempuan kebetulan dua-duanya. Jadi ini yang kemudian membuat saya kayaknya memang saya pas di situ. Walaupun kalau ditanya nanti background pendidikan saya nggak nyambung. Tetapi kita tuh kayak punya satu kekuatan ya pada saat kita bisa membuat lebih baik lingkungan kita, terutama keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Ini kan kita bicaranya nih kalau bicara keluarga anak perempuan itu adalah orang-orang yang ada di dekat kita. Jadi itulah yang kemudian menjadi motivasi saya. Kayaknya saya harus ke sana deh. Sementara masih banyak isu-isu yang kita hadapi. Pada saat kita bicara isu anak, masih ada kekerasan terhadap anak, masih ada perkawinan di usia anak, ada bullying dan seterusnya. Luar biasa isunya. Bicara perempuan juga demikian, kekerasan seksual terhadap perempuan, KDRT, luar biasa juga. Belum lagi kita bicara isu kepemimpinan pada perempuan yang juga masih menjadi tantangan kita. Kita bicara keluarga apalagi, angka pernikahan turun, perceraian meningkat, kompleks ininya. Dan itu dekat dengan kita. Saya mungkin tidak mengalami langsung, tapi mungkin saudara saya, tetangga saya, kerabat saya ada di sekitar kita. Ayo kita bantu. Kalau saya sih ngeliatnya waktu itu, kayaknya saya bisa bantu ya. Mungkin tidak membantu langsung, tapi dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan itu kan sebenarnya bisa minimal bisa mengurangi dampak yang bisa ditimbulkan pada orang-orang terdekat kita. Sebenarnya itu sih lebih kepada kenapa saya kok mengambil posisi itu. Pertimbangannya banyak. Pertama karena kita punya fungsi koordinatif tadi ya. Mengkoordinasikan berbagai kementerian lembaga dengan mereka punya tusinya masing-masing, punya strategi kebijakannya masing-masing. It's not an easy way ya kalau saya bilang ya. Memang yang menjadi tantangannya ini adalah banyak isu-isu yang berkaitan dengan isu agama, isu budaya yang butuh pendekatan khusus. Sebagai contoh isu terkait dengan perkawinan anak. Perkawinan anak ini kan banyak disebabkan karena latar belakang misalnya agama. Daripada ini zina lebih baik nikahkan saja. Anak sudah balik, segeralah dinikahkan gitu ya. Karena memang ada ininya di dalam agama seperti itu. Nah, ini yang memang menjadi tantangan bagi kita, bagaimana memberikan pemahaman, penyadaran, mungkin tidak dari sudut pandang agama, tetapi juga melihat dari faktor kesehatannya, kesiapan mentalnya, kesiapan ekonomi. Kalau kita mau menikah itu kan harus ada kesiapan-kesiapan itu yang perlu kita sampaikan, tapi dari sudut pandang agama. Jadi kalau saya menyampaikan tuh membahasa agamakan berbagai dampak-dampak terhadap satu isu itu sehingga lebih mudah dipahami oleh semua pihak, masyarakat atau ulama dan sebagainya. Prinsip saya membangun kepemimpinan yang sifatnya terbuka, demokratis. Karena saya pemimpin perempuan, saya tidak mungkin otoriter dong. Saya tidak mungkin saya mengatakan harus, karena kita akan berhadapan dengan tembok. Pada saat kita bicara harus seperti ini, harus seperti ini. Kita berhadapan dengan, terus saya sebagai pemimpin, mungkin eselon 2 saya ada yang laki-laki gitu ya. Staf-staf saya juga ada yang laki-laki. Gak mungkin saya kalau bicara kata harus. Jadi saya menerapkan kepemimpinan yang sifatnya demokratis. Artinya pada saat kita memberikan arahan, tentu kita juga menanyakan bagaimana pandangan, bagaimana tanggapan, adakah masukan. Jadi saya tidak meniadakan masukan-masukan dari staf-staf ataupun eselon 2 di tempat kami. Bahkan kadang-kadang saya langsung menanyakan kepada staf saya, kalau melihat ini seperti apa pandangan teman-teman seperti apa? Ada masukan enggak? Selain juga saya melatih teman-teman itu untuk berani mengungkapkan pendapatnya.
berani menyampaikan pikiran-pikirannya. Menurut saya itu menjadi satu latihan, karena seringkali staf-staf tuh suka malu menyampaikan dan sebagainya. Nah ini yang kemudian saya dorong mereka. Jadi saya tetap menyampaikan satu pandangan saya, tapi saya juga ingin minta pandangan juga dari teman-teman. Supaya yang nanti akan diterapkan itu adalah hasil kesepakatan. Jadi bukan hanya mari tunjuk tangan. Kalau tunjuk tangan saja kayaknya kesannya kayak otoriter sekali gitu ya. Jadi karena kita masih dalam budaya tadi ya, budaya yang sangat kental dengan patriarkinya. Jadi kita dan pendekatan kita pendekatan yang humanis. Kalau saya mengatakan pendekatan yang harus kadang-kadang kita pakai pendekatan personal, artinya pertemanan itu selalu saya terus menjalin itu dan sebagainya. Jadi tidak bicara tentang saya pemimpin, tapi saya di sini adalah sebagai teman. Jadi membuat orang menjadi lebih terbuka. Kalau kita bicara memimpin, seringkali orang jadi tertutup ya, tidak mau membuka diri gitu ya. Mungkin karena kita perempuan ya, ada gaya-gaya femininnya gitu ya, kalau saya katakan ya. Anak dalam struktur demografi kita menempati hampir sepertiga penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia sekarang sekitar 280-an juta. Anak itu sekitar komposisinya 31%. Kalau anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan di bawah 18 tahun ya, sebelum 18 tahun. Kita bicara Indonesia Emas 2045, 20 tahun ke depan, mereka lah yang nanti akan mengisi pembangunan. Mau tidak mau mereka yang nanti akan ada di posisi manajerial, pasti itu. Artinya kalau kita bisa meningkatkan, menjaga misalnya anak-anak kita untuk bisa tumbuh kembang secara optimal dan berkualitas, kita jaminlah SDM kita ke depan itu pasti akan SDM yang mumpuni, yang siap membangun Indonesia maju. Itu. Jadi kami melihat bahwa kenapa anak itu harus benar-benar kita jaga. Bahkan sejak dari kita bicara dalam kandungan. Kita harus penuhi gizi mereka. Kenapa kita berpikir demikian? Karena masa pertumbuhan anak di usia dini 0 sampai 6 tahun, kalau kita bicara usia dini ya, itu kan 0 sampai 6 tahun. Itu masa yang sangat krusial. Golden age kalau kita mengatakannya. Menurut teori, kalau kita bicara teori perkembangan otak manusia, pertumbuhan otak manusia sangat pesat itu di usia 0-3 tahun. Kapasitas otak manusia berkembang 75% pada saat usia 0-3 tahun. Kalau kita salah mendidik anak kita, memberikan pengasuhan pada anak kita, memberikan stimulasi-stimulasi yang salah, yang tidak positif, sudah akan mempengaruhi otak. Itu rontok itu yang katanya otak jaringan-jaringan yang harusnya bisa berkembang untuk tumbuh kembang otak itu menjadi optimal, itu kalau kita memberikan stimulasi-stimulasi negatif itu akan menyusut. Otak-otak kita itu akan jaringan-jaringannya itu akan menyusut. Sementara kapasitas otak kita 75% di 0-3 tahun. 5 tahun itu 90%, bayangkan. Jadi kalau kita benar-benar menjaga anak kita sejak dari kandungan sampai kemudian mereka sebelum 18 tahun kita jaga, terutama kita bicara di usia dini ini, itu kita akan bisa memastikan kualitas SDM kita akan baik. Maka kenapa kemudian pemerintah sibuk stunting dan segala macam yang 1000 HPK, itu karena masa krusial. Kalau ini lewat itu semuanya. Mau dijejalin dengan kemudian belajar semaksimal mungkin, tapi kalau kapasitas otaknya sudah terbatas pada saat mereka berkembang di usia 0-6 tahun, ya sudah tidak mungkin lagi. Jadi makanya anak menjadi individu yang harus kita lindungi benar-benar. Dari sisi pemenuhan haknya, dari sisi perlindungan dari kekerasan. Pada saat anak sudah mengalami kekerasan, itu akan terbawa terus secara psikologis dan emosionalnya mereka. Kalau kita tidak bisa memastikan dia direhabilitasi secara paripurna, saya katakan secara utuh, secara keseluruhannya, bisa jadi mereka menjadi pelaku atau mereka menjadi manusia yang kembali lagi kualitasnya menjadi terdegradasi. Inilah kenapa pentingnya kita memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Dan kenapa perempuan? Tadi pertanyaannya kan kenapa perempuan? Itu menjadi satu hal yang penting untuk memastikan
generasi kita menjadi generasi berkualitas. Karena di perempuan lah itu bagaimana janin itu mulai. Ya kan perempuan. Yang bisa melahirkan kan perempuan bukan laki-laki. Inilah kelebihannya perempuan. Kenapa perempuan itu harus kita muliakan kalau saya katakan. Derajatnya harus kita muliakan karena mereka lah yang melahirkan generasi penerus. Artinya perempuan harus kita jaga. Kita siapkan untuk mereka siap nanti bereproduksi, minimal bereproduksi. Harus kita siapkan. Perempuan ini tidak hanya sebagai individu pribadi yang harus kita pastikan mereka bereproduksi, tapi mereka juga harus produktif. Harus bisa berkontribusi di dalam pembangunan. Perempuan tidak hanya berdiri sendiri, perempuan ini ada hidup di dalam lingkungan-lingkungannya. Siapa mereka? Ada di keluarga. Mereka tentunya sebagai istri, sebagai ibu. Itu adalah peran perempuan. Kemudian di luar keluarga siapa? Di komunitas. Mereka ada di dalam kegiatan-kegiatan di komunitas. Sebagai ketua PKK lah, kader dan sebagainya. Ini kan hal-hal yang bisa dimasuki oleh perempuan. Sebagai apa di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Kemudian di pemerintah. Ini yang harusnya kita dorong, perempuan ini mempunyai kapasitas. Mempunyai kemampuan untuk bisa berkontribusi lebih luas. Tidak hanya sebagai individu tadi yang mempunyai tugas tadi reproduksi atau di dalam keluarga. Oh, sebagai ibu dan sebagai orang tua dan atau istri, tetapi juga masyarakat, pemerintah, negara. Perempuan mempunyai peran yang sangat penting. Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman semuanya, terutama pada mereka selalu menganggap kenapa sih kok perempuan? Kenapa sih apa-apa kok semua harus perempuan? Kan perempuan itu udah maju loh. Bilangnya, kenapa sih kok perempuan kok selalu kita bicara perempuan? Kita baru mulai segelintir yang maju. Masih banyak mereka-mereka perempuan-perempuan yang tidak diberi kesempatan untuk maju. Ini yang harusnya kita dorong. Ini yang harusnya kita buka wawasan. Masih banyak perempuan-perempuan yang kemudian cukup saja ya sampai di sini, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Atau oh ya sudah kalau udah sekolah tinggi-tinggi, mereka kemudian terbentur pada saat mereka sudah menikah, mengurus anak saja ya. Nah ini yang sebenarnya harus dibuka. Cara berpikir, cara pandang kita pada saat kita ingin Indonesia maju, separuh penduduk kita atau potensi penduduk kita itu ada di perempuan. Karena penduduk kita menempati hampir separuh penduduk Indonesia. Kalau kita mau Indonesia maju, yang separuh penduduk ini harus kita optimalkan, harus kita dorong untuk ikut maju juga bersama gitu. Jangan kita tinggalkan. Jadi ini kalau saya melihatnya bagaimana peran penting perempuan dan anak untuk menciptakan yang namanya generasi pendatang, untuk bagaimana mereka ikut berkontribusi di dalam pembangunan untuk Indonesia Emas 2045. Itu sangat besar sekali perannya. Bukan hal yang mudah. Saya terus terang jujur itu bukan hal yang mudah. Bagaimana menyeimbangkan peran ganda sebagai ibu dan karir. Di awal-awal pada saat saya memasuki dunia pernikahan gitu, friksi pasti friksi. Tetapi kemudian sejalan dengan kemudian kita ya sama-sama bertumbuh berkembang ya. Kita kan sebagai suami istri itu kan bertumbuh dan berkembang bersama. Kita harus, yang namanya menikah itu kan berkomitmen, berkompromi. Itu dua kata itu, komitmen, kompromi. Jadi kalau tidak ada komitmen, kalau tidak ada kompromi, itu pasti hancur. Kita nggak bisa menjalankan peran ganda kita. Nah, karena ada komitmen, jadi pada saat kita sama-sama nih menikah gitu ya, boleh nggak saya tetap berkarir? Itu kan hal yang mendasar dulu, harus kita pastikan dulu gitu. Kalau kita sama-sama komit, oke, tapi saya tetap nanti akan menjaga anak saya tetap akan mengasuh dan sebagainya gitu. Tapi juga nanti kita berbagi peran. Ini artinya ada kompromi, kita berbagi peran. Jadi jangan semua dibebankan ini. Kalau kita sudah ada kata komitmen dan kompromi, saya yakin itu bisa kita jalankan, membagi beban ganda itu. Dan itu pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi yang saya alami. Kebetulan suami di swasta, saya di negeri gitu ya. Kita bisa membagi peran itu kalau kita punya supporting system yang kuat dari keluarga.
Yang kedua, supporting systemnya juga harus kuat juga dari tempat kita bekerja gitu ya. Itu akan bisa kita lakukan kalau kemudian tempat kerja kita memberikan kemudahan-kemudahan, kenyamanan-kenyamanan untuk kita membagi peran. Jadi kalau misalnya pimpinan kita mengatakan, oh ya nggak apa-apa kalau misalnya meminta izin. Kalau kita punya problem karena kita tidak bisa menyelaraskan antara pekerjaan dengan keluarga, kita cari jalan. Jadi artinya jangan pernah menyerah, karena memang tidak mudah menyeimbangkan itu. Waktu untuk diri sendiri sih pasti ada lah. Saya biasanya waktu diri sendiri itu kalau di rumah, kebetulan saya punya kucing, ya main sama kucing saya gitu. Saya dulu punya 3 kucing sih, tapi 1 udah hilang, nangis karena saya kalau dibilang sama anak-anak saya atau sama orang lain, kamu tuh ibunya kucing ya, karena saking senengnya sama kucing, saking cintanya gitu sama kucing, disayang-sayang, dipeluk-peluk, sampai kalau datang, kamu apa kabar, kamu sepi ya, bilang tadi kamu makan apa gitu, jadi kayak sama sama anak-anak saya. Hal lain, biasanya saya sama anak-anak pergi kemana, yuk jalan yuk makan, atau misalnya nge-mall lah, saya bilang nge-mall gitu sama anak-anak gitu. Biasanya seringannya nyari kebutuhan-kebutuhan sama anak-anak. Karena anak-anak udah dewasa ya, jadi yang satu 26 tahun, yang satu mau 26 tahun, yang satu 23 tahun. Jadi 25, 23 gitu ya. Jadi udah sudah dewasa, sudah pada bekerja juga. Jadi kadang-kadang kalau udah janjian, kalau udah, Mbak kamu pulang jam berapa? Yuk temenin ibu, yuk makan gitu. Jadi kita sambil makan, ngobrol. Kamu tadi di tempat kerja ngapain? Ngobrolin, kebetulan dia baru kerja di tempat baru gitu. Temen-temennya enak nggak? Wah enak bu, bilangnya gitu, ceritalah dia gitu. Jadi ini me time saya dengan anak-anak seperti itu. Atau ya mentok-mentoknya kalau lagi suntuk-suntuk banget, nonton drakor ya. ABG banget gak sih? ABG banget ya? Ya, tapi satu hal yang bisa lepas aja gitu, nonton drakor yang nggak masuk akal gitu, kayaknya nggak masuk akal banget gitu, tetapi ya seru-seru aja lah gitu, buat seru-seruan yang nggak perlu banyak mikir kalau saya bilang. Itu cara saya untuk me time saya. Kalau ditanya mimpi itu, berharapnya sih ya ke depan itu perempuan-perempuan kita menjadi perempuan yang maju. Perempuan yang lebih bisa menunjukkan jati dirinya. Perempuan-perempuan yang tidak menyerah terhadap berbagai tantangan. Mimpi saya seperti itu. Saya ingin banyak nanti perempuan-perempuan menjadi pemimpin-pemimpin. Inginnya. Tapi terus kemudian kok normatif sekali mimpi itu ya. Saya ingin anak-anak bisa tumbuh kembang secara optimal, benar-benar bisa mengekspresikan dirinya, bisa bisa ikut partisipasi aktif di dalam pembangunan, bisa kita wadahi untuk bisa mereka berkreasi. Kembali lagi, itu mimpi saya. Tapi terus kemudian kok kayaknya itu mimpi semua orang, kayaknya normatif sekali. Kemudian saya melihat lagi pada diri saya sendiri. Apa ya mimpi saya? Saya ingin balik lagi kepada keluarga saya, boleh nggak sih? Saya punya mimpi anak-anak saya, perempuan-perempuan, bisa menjadi perempuan-perempuan hebat juga. Itu mimpi saya. Saya kayaknya egois, tetapi mereka bagian dari perempuan Indonesia. Saya ingin anak-anak saya bisa bermanfaat bagi masyarakat juga. Mungkin saya katakan nggak usah mencontoh saya lah, dengan bidang yang lainnya. Nggak mesti di pemerintahan, di bidang non-pemerintahan, itu bisa. Artinya saya ingin supaya, kalau tadi saya katakan bahwa perempuan mempunyai kesempatan untuk bisa berpartisipasi aktif, saya ingin juga anak-anak saya, gitu ya. Perempuan-perempuan juga, saya harap jadi perempuan-perempuan hebat, yang nanti juga bisa berkontribusi dalam pembangunan. Satu kata ya, percaya pada Tuhan bahwa kalian perempuan-perempuan Indonesia
mampu untuk maju. Percaya pada diri sendiri bahwa punya kapasitas, punya kemauan, punya kemampuan untuk maju. Percaya bahwa kita bisa mengatasi berbagai tantangan-tantangan yang ada di hadapan kita untuk membuat Indonesia, untuk berkontribusi kepada pembangunan Indonesia dan membuat Indonesia menjadi lebih maju menuju Indonesia Emas 2045. Percaya.